Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 15 Juni 2023 ini terinspirasi dari surat Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6 dan diberi judul Pandanglah pada Yesus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, di dalam kasih sayang-Mu berikanlah kepada kami hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Juga berikanlah kami pengertian, keyakinan, dan kekuatan untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang ditenun dan direnda Tuhan sepanjang hidup, ajakan untuk selalu memandang Yesus adalah ajakan kepada kita agar kita tidak kecewa dalam hidup ini. Sebab jika kita hanya memandang masalah kita akan selalu stres, tegang, dan emosional. Akibatnya mental kita kacau, mengalami kelelahan dan kelemahan tubuh, serta dirundung terus dengan kesusahan hati. Apalagi jika kita memandang manusia, kita akan kecewa, kesal, dan marah, serta tanpa sadar menggerogoti kesehatan fisik dan pikiran kita. Sebab manusia tidak dapat dipercaya dan seringnya hanya mengambil keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu, ajakan memandang Tuhan akan membuat kita merasakan damai sejahtera dan puas dengan rupa Tuhan. Saat kita memandang atau mencari wajah Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan pun memandang kita dalam cintanya. Pandangan Tuhan bukan hanya membuat wajah kita berseri-seri, tetapi juga hati kita. Kita merasakan sukacita dan kita akan merasakan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Sebab pandangan Tuhan bagi kita adalah perkenanan Tuhan bagi kita, berkat Tuhan untuk kita, dan juga sumber kekuatan kita. Dalam surat Ibrani, kita diajak untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus sebagai rasul. Ajakan ini berarti mengundang kita untuk memperoleh wahyu dari Tuhan yang memberi petunjuk arah dalam kehidupan kita. Ini sangat dibutuhkan setiap orang beriman dalam melanjutkan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Setiap hari kita butuh petunjuk dan arah dari Tuhan terhadap semua bidang kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Wahyu dari Tuhan menolong kita agar kita tidak tersesat dan tidak tersandung. Pastinya wahyu itu adalah firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Memandang Yesus sebagai rasul juga berarti kesediaan untuk belajar dari Tuhan dan rela diajar oleh Tuhan. Petunjuk dan pengajaran Tuhan Yesus pastinya akan membuat kita berbahagia. Kita juga diajak untuk memandang Yesus sebagai imam besar. Ajakan ini berarti mengundang kita untuk memperoleh pertolongan pada waktunya. Baik waktu terbaik dari Tuhan dan waktu terbaik untuk kita. Selain pertolongan, kita memperoleh penghiburan sekaligus kekuatan batin. Sebab Yesus sebagai imam besar sungguh sangat mengenal semua kelemahan-kelemahan kita, kegagalan kita, rasa bersalah kita, termasuk perasaan-perasaan kita saat mengalami semuanya itu.
Ia sedih saat kita sedih. Ia meratap saat kita meratap. Ia berduka saat kita berduka. Ia adalah imam besar yang paling tepat waktu dan tidak terlambat dalam menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Sebagai imam besar, Yesus pun mengenal betul apa arti pengakuan dosa, pengampunan, dan pertobatan kita. Sebagai imam besar, Yesus akan memeluk dan mendekap kita saat semua orang melecehkan dan meremehkan kita serta meninggalkan kita sendirian. Pandanglah kepada Yesus sebagai imam besar dan kita akan menemukan kasih karunia-Nya, yaitu pengampunan dosa dan penerimaan apa adanya. Pandanglah Yesus. Dia akan memperkuat kepercayaan dan iman kita kepadanya. Pandanglah Yesus. Dia akan memperteguh pengharapan kita. Pandanglah Yesus. Dia akan mengajarkan firman-Nya dan memberitahukan arah dan jalan yang harus kita tempuh. Pandanglah Yesus. Dia akan memulihkan, menyembuhkan, dan membarui hidup kita untuk selalu setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perkenanan-Mu bagi kami boleh memandang wajah-Mu. Biarlah wajah kemuliaan-Mu, wajah cinta kasih-Mu, dan wajah belas kasihan-Mu selalu menguatkan dan meneguhkan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami memohon pendampingan Roh Kudus agar kami selalu memandang kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, di setiap detail kehidupan kami. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.